Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Siswistu, nama budaya, salam kebajikan. Di sini saya akan menjelaskan tentang kearifan lokal di daerah saya, lebih tepatnya di Desa Tanjung Lubu, Sumatera Selatan, Kabupaten Ogan Ilir, Indralaya Selatan. Di sini saya akan menjelaskan tentang keunikan kearifan lokal di daerah saya. Kan tak kenal maka tak sayang, maka perkenalkan, nama saya Bintang Sinarsi dengan NIM 0605 1382 126066. Saya dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sriwijaya, lebih tepatnya di kampus Indralaya. Dan juga ini mata kuliah yang diampu langsung oleh ibu kita, dosen kita, Ibu Supia MPD. Mangci, apa sih kearifan lokal itu? Nah, di sini kita akan menjelaskan dulu apa itu kearifan lokal dan baru kita akan masuki materi keunikan kearifan lokal di daerah saya. Baiklah, tonton video ini sampai akhir. Jangan lupa like, comment, and subscribe channel ini. Baiklah, di sini kita akan membahas tentang kearifan lokal di daerah Tanjung Lubu, lebih tepatnya di daerah saya, Tanjung Lubu, Indralaya Selatan, Kabupaten Ogan Ilir, Sumatera Selatan. Perkenalkan, nama saya Bintang Sinarsi dengan NIM 0605 1382 126066. Saya dari kampus Indralaya. Nah, mata kuliah ini diampu langsung oleh Ibu Supia MPD. Nah, kearifan lokal. Kearifan lokal merupakan bagian dari budaya suatu masyarakat yang tidak dapat dipisahkan dari bahasa masyarakat itu sendiri. Kearifan lokal biasanya diwariskan secara turun-temurun dari satu generasi ke generasi melalui cerita dari mulut ke mulut. Di Indonesia, kearifan lokal adalah filosofis dan pandangan hidup yang mewujudkan dalam berbagai bentuk kehidupan, meliputi tata nilai sosial dan ekonomi, arsitektur, kesehatan, dan tata lingkungan, serta pendidikan. Do to me is indescribable. Come sparkling just like an emerald. Fungsi kearifan lokal berfungsi untuk konservasi dan pelestarian sumber daya alam, berfungsi untuk mengembangkan sumber daya manusia, berfungsi untuk mengembangkan budaya dan ilmu pengetahuan, berfungsi sebagai petuah, kepercayaan, sastra dan pantangan, bermakna sosial, misalnya upacara integrasi komunal atau kekerabatan dan pada acara pertanian, bermakna etika dan moral yang terwujud dalam upacara ngaben dan selamatan roh, bermakna politik atau hubungan kekuasaan patrok, klien, dan sebagainya. Karakteristik kearifan lokal harus menggabungkan pengetahuan kebijakan yang mengajarkan orang tentang etika dan nilai-nilai moral. Kearifan lokal harus mengajar orang untuk mencintai alam, bukan untuk menghancurkannya. Kearifan lokal harus berasal dari anggota, komunitas, dan yang lebih tua. Kearifan lokal dapat terbentuk nilai, norma, etika, kepercayaan, adat istiadat, hukum adat, aturan-aturan khusus. Ciri-ciri kearifan lokal: mampu bertahan di tengah gempuran budaya luar yang semakin masif, memiliki kemampuan penyediaan sesuatu untuk memenuhi kebutuhan unsur-unsur dari budaya luar, mempunyai kemampuan penggabungan atau pembauran terhadap unsur budaya luar ke dalam budaya asli, mempunyai kemampuan mengendalikan, memberi arah pada pengembangan budaya. Nah, selanjutnya memasuki kearifan lokal di daerah saya. Bagi yang penasaran, cus lanjut menonton video ini sampai selesai. Nah, di sini memasuki kebudayaan di daerah saya yang menganut sila-sila Pancasila, Tuhan Yang Maha Esa, yaitu di mana sekolah agama itu merupakan pendidikan yang penting di daerah saya. Di sini ada sekolah petang, di mana sekolah ini tuh sudah berdiri sejak puluhan tahun yang lalu, yang didirikan oleh petua-petua dulu, ustadz dulu, yang sekarang direnovasi menjadi sekolah modern seperti sekarang, tapi masih memiliki tujuan awal, yaitu sekolah dengan pendidikan Islam yang kental. Sekolah petang merupakan sekolah yang terdapat di Desa Tanjung Lubu. Sekolah ini hanya terdapat di Desa Tanjung Lubu. Sekolah Islam yang biasanya orang luar sebut dengan TPA
banyak anak-anak dari desa tetangga yang bersekolah di TPA dan di berbagai umur dari tingkatan seperti pada umur 5 sampai 12 tahun mereka akan sekolah di TPA, sedangkan umur 14 sampai 16 tahun bahkan 17 tahun akan sekolah di madrasah, yaitu tingkatan yang lebih tinggi. Sekolah ini hanya mengajarkan pelajaran pokok Islam saja seperti ilmu tajwid, sirah, hadis, dan lain-lain. Tidak ada pelajaran umum seperti matematika ataupun IPA. Seperti namanya, sekolah petang ini dilakukan pada sore hari, yaitu pada pukul 2 siang sampai 4 sore untuk TPA dan sampai jam 5 sore untuk madrasah. Keunikan sekolah petang ini cukup unik, di mana siswanya atau santri dan santriwatinya hanya boleh menggunakan dua bahasa, yaitu bahasa daerah masing-masing dan bahasa Arab. Bukan berarti tidak melestarikan bahasa Indonesia, hanya saja untuk melestarikan bahasa daerah masing-masing agar bahasa budaya tidak pernah pudar dari diri siswa atau santri-santriwati. Guru di TPA dan madrasah juga menggunakan dua bahasa tersebut. Mereka juga berpendapat bahwa siswa sudah belajar bahasa Indonesia khusus di sekolah umum mereka. Kearifan lokal selanjutnya yaitu arak-arakan. Arak-arakan diadakan dalam rangka kelulusan dan wisuda santri dan santriwati baik TPA dan madrasah. Arak-arakan ini diikuti oleh seluruh santri dan santriwati TPA dan madrasah, di mana wisudawan dari santri madrasah yang sudah dilatih menggunakan alat musik seperti drum band, tanjidor, dan lain-lain. Mereka menyanyikan lagu-lagu Islam dengan alat musik mengelilingi satu desa. Arak-arakan ini dilakukan untuk menghibur santri santriwati yang wisuda, juga untuk menarik perhatian masyarakat desa agar berminat mendaftarkan anaknya masuk ke TPA atau madrasah sesuai umur masing-masing. Selesai acara arak-arakan, santri santriwati akan berkumpul di sekolah untuk menampilkan penampilan yang spektakuler. Biasanya mereka akan berbaris dan membacakan hafalan-hafalan mereka. Juga biasanya akan ada tanya jawab, yaitu pertanyaan random dari penonton atau tamu undangan, dan mereka akan menjawab, dan lalu santri dan santriwati akan wisuda menggunakan kostum khusus wisudawan wisudawati. Kita masuk ke permasalahan sekarang. Sekarang itu sekolah petang tuh sudah mulai berkurang jumlah santrinya. Banyak anak yang tidak mau sekolah petang dengan berbagai alasan, mulai dari malas hafalan, yang sudah lelah sekolah wajib dan sorenya harus sekolah lagi. Tetapi banyak anak yang mengatakan bahwa lebih enak memainkan gadget daripada sekolah petang. Mereka mengatakan bahwa lagian dengan gadget mereka juga bisa belajar, malah lebih mudah daripada mengikuti sekolah petang. Padahal hal tersebut dua konteks yang berbeda. Nah, di sini mari kita bahas. Memasuki era modern, masyarakat Indonesia banyak melakukan adopsi teknologi dari luar negeri, mulai dari gadget, internet, hingga sejumlah inovasi yang mampu memudahkan aktivitas sehari-hari. Alhasil, ketika kita berbicara soal teknologi, sebenarnya Indonesia memiliki peluang yang cukup besar. Dampak perkembangan teknologi terlepas dari dominasi yang terjadi, perkembangan teknologi seakan menjadi pisau bermata dua, di mana selain membawa manfaat juga sewaktu-waktu bisa melukai. What you do to me is indescribable. Got me sparkling just like an emerald. Set my soul on fire, make me wild like the deep blue sea. No other boy ever made me feel beautiful. When I'm in your arms, feel like I have it all. Is it your tattoos or golden grill that makes me feel this way? Got me spinning like a ballerina, feeling gangsta every time I see ya. You're the king and baby, I'm the queen of disaster, disaster. Got me spinning like a ballerina. You're the bad boy that I always dreamed of. You're the king and baby, I'm the queen of disaster, disaster. Got mascara thick, I get emotional. You know I was more than just a party girl. Is it hard to see what's going on? And I'm so far gone. When I saw your face, it was incredible. Painted Dapat saya jelaskan di video saya. Terima kasih sudah menonton video saya sampai selesai.
Jika ada yang kurang saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.